لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati saudara saya, sahabat saya, sekaligus guru saya, Bapak Ustadz Yasin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi beliau dengan kasih sayangnya yang sempurna. Allahumma amin. Semoga Bapak Ustadz Yasin senantiasa sehat, senantiasa bahagia, senantiasa istiqamah, senantiasa dibimbing di jalan yang lurus sampai ke surga. Allahumma amin. Yang kami hormati pula, yang kami banggakan, yang kami sayangi anak-anakku, seluruh santri Sinar Melati 4 Berbah, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya Ustadz mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya maklum ini karena sudah kuliah malu-malu. Malu-malu. Ya betul itu ghadul basar, menjaga pandangan. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Baik santri-santri, materi pada kesempatan kali ini Ustadz mau menyampaikan materi yang sangat penting, materi yang sangat menarik, terutama wabil khusus untuk santri-santri Sinar Melati 4 yang sudah beranjak dewasa ya, karena sudah berusia kuliah dan juga SMK kelas 3. Nah, materi pada kesempatan kali ini adalah belajar dari wanita-wanita yang terbaik. Apa santri? Belajar dari wanita-wanita yang terbaik ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang sangat penting ketika beliau sedang berceramah ya, tausiah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat-nasihat di dalam kebenaran, saling nasihat-nasihat di dalam kesabaran di suatu majelis bersama para sahabat. Beliau bercerita tentang para sahabat, para nabi dan rasul ya, tentang para nabi dan rasul. Tentunya para nabi dan rasul itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki semua ya. Yang di dalam Al-Qur'an Rasul ada berapa? Santri? 25. Masya Allah. Beliau bercerita tentang perjuangan 25 para nabi dan rasul. Lalu setelah sesi pertanyaan ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah menjelaskan tentang laki-laki yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul. 25 jumlahnya banyak. Kami ingin tahu siapakah wanita yang terbaik, ahli surga, penghulu ahli surga." Wah, itu pertanyaan yang bagus sekali dari sahabat Rasul. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW membuat 4 garis. Sret, 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 sret. Lalu beliau SAW bersabda. Dulu masjidnya itu belum keramik seperti ini. Di 4 garis itu di pasir. Gitu. Lalu beliau SAW bersabda. Wanita terbaik penghulu ahli surga adalah siapa santri? 4 itu, ingat tidak? 1, Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu santri? Binti Khuwailid. Khadijah itu siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Pintar. Yang kedua, Maryam binti Imran. Siapa santri? Maryam binti Imran. Siapa beliau? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Betul. Oke. Yang ketiga, Asiyah binti Muzahim. Siapa santri? Asiyah binti Muzahim. Pintar. Siapa itu Asiyah? Istrinya Fir'aun. Betul. Istrinya Fir'aun bisa jadi wanita terbaik ya. Masya Allah. Karena beliau itu beriman pada Allah, berjuang di jalan Allah. Yang membesarkan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dihanyutkan ya. Bahasa Jawanya apa dihanyutkan? Dikelekke. Dikelekke yang dihanyutkan tenggelam ya. Dikelekke bahasa Jawa itu kadang paling pas itu. Dikelekke gitu di Sungai Nil, kemudian tersangkut di belakang istananya Fir'aun, istri beliau yang menyelamatkan, yaitu Asiyah binti Muzahim. Nah, kemudian beliau beriman pada Allah dan matinya pun mati
syahid ya itu, masya Allah. Jadi karena dibunuh oleh Fir'aun. Nah, yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Siapa? Itu santri? Anaknya, putrinya Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis yang terpisah disebutkan plus satu, ada satu lagi. Siapa itu? Aisyah binti Abu Bakar. Siapa itu beliau? Istrinya Nabi Muhammad SAW, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Wow, sahabat yang terbaik, masya Allah. Nah, lalu kita harus belajar mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat wanita ini, disebutkan sebagai wanita yang terbaik, ahli surga. Nah, maka teman-teman di sini, santri-santri, anak-anakku, tolong belajar biografi 5 ini, ya, 5 sahabiah wanita yang terbaik ini. Dipelajari betul apa keistimewaannya, bagaimana sejarah hidupnya, bagaimana perjuangannya. Nah, ini Ustadz singkat saja belajarnya bagaimana. Ada yang pertama kita belajar tentang bagaimana taat pada Allah dan Rasul. Apa santri? Taat pada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athiullaha wa athiur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Jadi kalau ada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Contoh Khadijah. Ya, Khadijah itu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yaitu di mana? Di Gua Hiro, yang menyampaikan malaikat Jibril. Menyampaikan surah apa santri? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Lalu beliau kan ini ya dalam kondisi yang kaget ya, karena tiba-tiba ada sosok makhluk yang menyampaikan hal itu dan menyampaikan amanah yang sangat berat. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan deg-degan sekali ya. Lalu Khadijah sangat mengerti suaminya. Ya, beliau meredakan kerisauan suaminya dan mengatakan, sekali-kali tidak wahai suamiku, engkau adalah panutan umat. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang senang menyantuni anak-anak yatim dan menyantuni orang du'afa. Engkau adalah orang yang menghormati tamu. Engkau adalah orang yang al-amin, the trusted man, orang yang dapat dipercaya. Alhamdulillah. Artinya itu membesarkan hati suaminya. Nah, ini penting sekali ya. Nih, coba bayangin sih tapi tapi nanti kalau sudah menikah, jadi istri itu saling support. Ojo saling menyalahkan. Oh, goro-goro kowe neng gua. Enggak bisa. Ya, ini harus membesarkan hati suaminya. Justru sangat bahagia Khadijah karena beliau mendapatkan suami jadi nabi penutup zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahu Akbar. Dan makanya dalam Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW disebutkan wanita yang pertama masuk Islam adalah siapa santri? Khadijah. Orang dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Anak kecil atau remaja pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu, masya Allah. Taat pada Allah dan Rasul. Jadi langsung siap, langsung masuk Islam Khadijah, masya Allah. Kemudian Maryam luar biasa. Bagaimana tidak taat? Ya, beliau berkhidmat di Baitul Maqdis karena nazar dari ayahnya. Siapa nama ayahnya Maryam, santri? Ayo, ayahnya namanya siapa? Imron, kan Maryam binti Imron itu. Imron ya. Ya, beliau itu sudah mendambakan anak lama sekali. Dan senantiasa berdoa sebagaimana Nabi Zakaria juga berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbku, karuniakanlah aku anak yang soleh. Lalu beliau bernazar, nanti kalau punya anak, aku akan khidmatkan anakku di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Ternyata anak yang lahir, kemudian setelah itu hamil, senang sekali Imron, istrinya Imron hamil. Ternyata setelah melahirkan anaknya perempuan, tapi sudah terlanjur nazar. Ya, ini harus ditunaikan sumpahnya ini. Nah, akhirnya diasuh di Baitul Maqdis oleh pamannya Maryam siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi masih ada hubungan kerabat, masih mahram gitu ya. Betapa kagetnya Nabi Zakaria alaihi salam setiap beliau melihat mihrab itu kamar khusus di tempat khusus beribadah di kompleks Masjidil Aqsa. Ketika datang ke sana itu tiba-tiba ada makanan-makanan, ya, makanan-makanan. Bahkan makanannya bukan dari Palestina, bukan dari negeri Syam,
negeri-negeri lain. Mungkin juga ada makanan dari Indonesia mungkin ya. Tapi tidak disebutkan ya, no tempe, no apa gitu. Kan gudeg ya itu. Walau alam. Tapi kan waktu itu Nabi Zakaria heran, ini dari mana gitu. Bukan dari negeri ini gitu. Apa jawaban Maryam? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Ini semua karunia dari Rabbku. Ini semua karunia dari Allah. Wah, ini jadi sampai begitu tingkat keimanan Maryam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun menyediakan makanan langsung gitu. Allahu Akbar. Nah, kalau Allah berkehendak kun fayakun. Jadi Maryam tuh luar biasa imannya, Masya Allah.